Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Teguh Triwibowo dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep kenabian lintas agama. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep kenabian dipahami dalam agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu, serta persamaan nilai-nilai yang diajarkan dari masing-masing agama. Pertama itu, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep kenabian. Secara umum, kenabian adalah cara Tuhan menyampaikan petunjuk kepada manusia melalui orang-orang pilihan. Orang-orang tersebut diberi tugas untuk menyampaikan ajaran, membimbing kehidupan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Walaupun setiap agama memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu membimbing manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut, konsep kenabian dalam agama Islam. Nabi adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah. Nabi bertugas sebagai membimbing umatnya agar tetap berada di jalan yang benar. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang mendapat tugas untuk menyampaikan syariat atau ajaran baru kepada umatnya. Syariat itu setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Kenabian dalam Islam berakhir pada Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Khatamun Nabiyyin atau penutup para nabi. Beliau membawa ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat manusia hingga sekarang. Lalu kita lanjut ke konsep kenabian dalam Kristen. Dalam agama Kristen, para nabi berperan sebagai penyampai kehendak Tuhan, sekaligus mempersiapkan umat untuk menyambut dalam kedatangan Mesias. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, Elia, dan Yohanes Pembaptis memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Menurut ajaran Kristen, seluruh nubuat tersebut mencapai puncaknya pada Yesus Kristus yang dipercayai sebagai Mesias dan Juru Selamat umat manusia. Lalu kita masuk ke bagian konsep kenabian dalam agama Katolik. Dalam ajaran Katolik, Yesus Kristus juga dipandang sebagai puncak wahyu Allah kepada manusia. Namun, Gereja Katolik mengajarkan bahwa semangat kenabian tidak berhenti sampai di sana. Setiap umat beriman dipanggil untuk melanjutkan tugas kenabian.
dengan menjadi saksi kebenaran melalui perkataan maupun tindakan. Lalu kita masuk ke bagian konsep kenabian dalam agama Hindu. Agama Hindu berbeda dengan agama lain. Hindu tidak mengenal konsep nabi dalam arti seperti Islam maupun Kristen. Dalam agama Hindu, Tuhan memberikan tuntunan melalui avatar, yaitu penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia untuk menegaskan dharma atau kebenaran. Selain avatar, terdapat juga tokoh-tokoh suci seperti Rishi, Muni, dan guru spiritual yang membimbing umat melalui ajaran teladan hidup dan kebijaksanaan. Dari persamaan dan perbedaan penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa setiap agama memiliki konsep yang berbeda mengenai kenabian atau pembimbing spiritual. Islam mengenal Nabi dan Rasul sebagai penerima wahyu Allah. Kristen dan Katolik memandang Yesus Kristus sebagai puncak penggenapan wahyu Tuhan. Sedangkan Hindu mengenal avatar dan para guru spiritual sebagai pembimbing umat. Walaupun berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajarkan manusia untuk hidup jujur, berbuat baik, dan menjunjung keadilan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai kesimpulannya, konsep kenabian menunjukkan bahwa Tuhan membimbing manusia melalui cara yang dipahami dalam masing-masing agama. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan, tetapi justru saling menjadi kesempatan untuk memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Semoga melalui materi ini kita dapat mengambil nilai-nilai positif seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.